Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B4, berisikan Alfian Badrul Isnan, saya Kevin Darmawan, Nadifa Kalisa, dan Glory dari Teknik Komputer 2018 akan menjelaskan mengenai proyek akhir matkul PSD kami berjudul Multi-User Door Lock. Nah, jadi program ini merupakan implementasi PADL yang merupakan lanjutan dari program kami sebelumnya dengan fitur-fitur yang baru. Jadi inilah outline dari proyek kami. Jadi apa ini alat multi-user door lock? Alat ini adalah alat yang digunakan sebagai gagang pintu dengan kunci pintu otomatis yang kita bisa mengakses pintu menggunakan kartu ID dari masing-masing user. Nah, dari versi yang sebelumnya kita menambahkan beberapa fitur baru seperti yang bisa dicek di sini. Terdapat fitur untuk mengecek ID dari pengguna, kartu pengguna, dan fitur untuk menambahkan ID baru pada memori, juga fitur untuk menghapus ID yang ada pada memori. Lalu ada mode admin untuk admin akses. Jadi kita bisa memberikan akses pada admin dengan fitur-fitur tambahan tadi dengan PIN, dan last access untuk melihat siapa yang terakhir masuk. Untuk selanjutnya adalah flowchart dari admin menu. Sebelumnya dari video kemarin sudah ada tentang flowchart tentang si multi-user door lock-nya. Nah, untuk sekarang kita melakukan pengembangannya, dan dari flowchart ini sudah ada normal proses yang merupakan flowchart sebelumnya. Dimulai dari start, kemudian dilanjutkan dengan input, apakah inputnya benar atau apakah inputnya salah. Jika inputnya salah atau jika bukan inputnya tentang admin, dia akan ke normal proses, dan jika inputnya admin, dia akan ke tekan tombol enter. Kalau misalnya dia tidak menekan tombol enter, dia akan kembali ke normal proses yang yaitu untuk memasukkan kartu PIN. Jika dia menekan tombol admin, dia akan ke arah apakah admin sudah disetting. Jika admin sudah disetting, maka dia akan masuk ke akses data RAM, yaitu database, dan kalau misalnya dia merupakan ID admin, dia akan mendisplaykan ke input lagi. Kemudian kalau misalnya ID tersebut adalah admin, dia akan ke menu proses. Begitu juga dengan kalau misalkan adminnya sudah belum disetting, dia akan ke menu proses. Nah, dia itu akan terjadi dua pilihan, yaitu apakah display menu atau read. Akan terjadi dua proses, yaitu read and write RAM, kemudian display menu, dan kemudian dia akan menyimpan dan admin akan keluar, kemudian selesai untuk menu admin. Sekarang masuk ke FSM-nya. Nah, yang di bawah ini kan yang udah kita lihat sebelumnya. Ini dari program versi sebelumnya, yang versi baru itu dimulai dari pengecekan kartu. Jadi sewaktu kartunya di state check. Nah, dimana kalau misalkan pas kita masukin kartu ini, tiba-tiba ternyata ID kartunya itu ada di memory block 0, dan berarti dia admin. Nah, kalau misalnya dia enter 1, ya udah berarti dia bakal masuk ke sign in. Tapi kalau dia nggak enter, dia bakal masuk seperti biasa aja. Nah, sekarang kalau udah di sign in ini, kita keluarnya lewat 2 ini keluarannya. Kalau di sign in ini kita bakal masukin PIN, ditaruh di 4 angka di belakang inputnya tadi. Terus kalau misalnya kita pijit cancel, kita bakal balik lagi ke idle. Nah, kalau misalnya di input ini, kalau misalkan udah masukin input PIN, kita masuk ke state admin check, di mana dia bakal ngecek apa PIN-nya benar atau enggak. Kalau misalnya PIN-nya salah, diceknya dari keyword-nya apa memory block dari kan memory block itu ada 2 kan untuk PIN itu. Kalau misalkan dua-duanya benar, ya udah berarti dia bakal masuk ke admin. Kalau kurang dari 2, ya udah dia bakal denied. Kalau udah masuk ke state admin, di sini dia bakal milih bakal neken enter atau cancel. Kalau misalnya dia neken cancel, dia balik ke idle. Tapi kalau dia milih enter, ditambah inputan terakhir bit ke-16-nya, itu misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sesuai sama menu yang ada di sini, add ID, raise ID, change PIN, change admin, atau last access. Nah, sesuai dengan angka itu, dia bakal masuk ke salah satu menu ini. Kalau misalnya di add ID ini, nanti dia pertama itu bakal ngecek ID-nya itu udah ada atau belum di
di memory block. Kalau misalkan udah ada, ya udah dia bakal cancel. Tapi kalau misalkan belum ada, dia bakal nanya lagi apa memory blocknya masih ada atau enggak untuk ngisi ID yang baru. Kalau misalkan ada, dia bakal nge-write ID itu di memory block yang kosong. Tapi kalau misalkan enggak, dia bakal cancel dan balik lagi ke menu admin. Lalu erase ID, itu berarti ngehapus ID yang ada. Terus change pin, dia bakal bakal ngeganti pin yang ada. Terus admin, dia bakal nge-override admin yang di memory block 0 itu. Sama last access itu bakal ngeliatin orang terakhir yang akses. Udah gitu dia bakal masuk state setting, terus state saved, dan balik lagi ke admin. Tapi kalau misalkan si admin ini ternyata input bit 16-nya tuh dari nggak ada yang 1, 2, 3, 4, 5 itu, ya udah dia bakal masuk unknown dan balik lagi ke admin. Kemudian di sini ada interfacing multi-user door lock yang baru dengan penambahan kita menulis pada RAM. Jadi di sini ada WREN atau write read enable. Jadi kita akan bisa mengaktifkan RAM-nya sendiri. Kemudian di sini juga kita menggunakan dua jenis input, yaitu RFID scanner dan keypad yang akan didecode menjadi sebuah input karakter nantinya ke sini, masuk ke FPGA controllernya. Jadi selain ada juga tambahan dari input yang lain, yaitu ada tombol enter dan tombol cancel di sini. Selain ada sensor gagang pintu dalam dan sensor pintunya sendiri. Jadi sebenarnya ini secara garis besar masih mirip seperti yang video sebelumnya. Seperti itu, hanya saja di sini yang paling utama adalah penambahan penulisan pada RAM menggunakan WRN. Nah, ini perubahan pada memory block pada multi-user door lock yang baru dibandingkan yang lama. Jadi di sini kita masih menggunakan 8x256 memorinya, tapi di bagian memori yang address bawah ini kita tambahkan string untuk menu-menu yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi user ID yang diberikan space-nya itu ada 14 buah dengan dari address 1 sampai 55 ini. Nah, selanjutnya itu di lokasikan untuk username-nya. Username dari user ID ini. Dari address 56 sampai 167. Nah, setelah itu ada slot yang dialokasikan untuk pin adminnya. Nah, selanjutnya di bawah-bawahnya ini kita taruh stringnya. Seperti string untuk menu admin, untuk dan admin pin, erase, unknown, register, door lock, input, welcome, dan untuk state denied. Jadi ini nanti akan di-display pada displaynya MUDL, multi-user door lock-nya. Selanjutnya dilanjutkan dengan simulasi dari program. Yang pertama kali dilakukan adalah memasukkan clock-nya, yaitu 2. Kemudian dilanjutkan dengan menekan input. Nah, di sini terlihat bahwa yang pertama kali terlihat adalah inputnya, karena pada saat di video sebelumnya dilakukan state input, kemudian ada door lock dan input lagi. Akan terus berulang secara terus-menerus sampai dengan dimasukkan input yang merupakan kartunya. Yang pertama kali dimasukkan inputnya adalah kartu milik saya, yaitu 7546 1000 677413. Pada saat sudah dimasukkan nomor saya, akan terlihat tulisan display welcome, kemudian nama saya, kemudian akan kembali ke state lock, di mana pintu akan kembali terkunci. Kemudian kembali lagi ke state input dan door lock untuk menunggu input selanjutnya. Kemudian dimasukkan kembali misalkan nomor dari teman saya, yaitu Glory dengan nomor 828339. Di sini terlihat nomornya akan di-deny, berarti nomor tersebut tidak terdaftar dalam database. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mode admin, yaitu mode yang baru pada versi multi-user door lock di sini. Jadi pada awalnya admin ini disetting pada nomor kartu milik saya. Nah, jadi kita akan memasukkan inputnya itu adalah input kartu saya sendiri, yaitu 7546 1000 0077 dan 078. Nah,
untuk masuk ke dalam mode admin, saat kita menekan atau memasukkan kartu atau menempelkan kartu ke gagang pintu tersebut, kita juga harus menekan tombol enter agar kita masuk ke dalam mode admin. Nah, jadi sekarang kita masuk ke mode admin. Di sini dalam LCD-nya ditampilkan admin pin, di mana kita harus memasukkan pin ke dalam input. Nah, di sini akan terbaca 4 digit terakhir dari input merupakan admin pin. Jadi pin saya ini adalah 1234. Kita akan enter lagi, memasukkan pin tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu admin. Jadi di sini ada 5 menu. Yang pertama, menu pertama adalah menambahkan ID. Yang kedua adalah menghapus ID. Yang ketiga adalah mengganti PIN. Yang keempat adalah mengganti admin. Yang kelima, melihat akses terakhir yang masuk ke dalam pintu. Jadi kita akan mencoba akses terakhir yang masuk ke dalam pintu dulu. Di bit terakhir input, kita bisa mengganti nomornya menjadi input menunya. Misalkan 5 untuk melihat last access. Kemudian kita enter lagi. Nah, dilihat di sini bahwa akses terakhir itu adalah Nadifa. Jadi Nadifa yang membuka pintu terakhir. Kemudian kita akan menghapus ID Nadifa dengan cara enter dulu untuk masuk lagi ke menu admin. Nah, kemudian kita masukkan menu nomor 2, yaitu menghapus ID. Erase ID. Nah, di sini kita dapat memasukkan input lagi. Dengan state erase ID, kita memasukkan nomor ID punya Nadifa 7546 100000677413. Dan kita pencet enter lagi. Dan di sini telah ditunjukkan done pada layarnya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengganti adminnya kepada orang lain, yaitu Kevin. Di sini kita akan mengganti admin dengan cara menekan angka 4 untuk mengganti admin. Kita enter lagi. Nah, di sini masuk ke dalam mode change admin dan kita akan memasukkan nilai inputnya adalah input ID punya Kevin. Silahkan Kevin, kodenya berapa? Jadi sekarang kita akan memindahkan admin ke akun saya. Nomor terakhirnya itu 781181. Oke, dan kita tekan enter, jangan lupa. Nah, di sini sudah terlihat done di LCD-nya, artinya saya sudah ditambahkan menjadi admin. Namun saya selanjutnya akan mengganti PIN dulu. Kita mengganti PIN dengan memasukkan nomor 3 di angka paling akhir. Lalu enter, jangan lupa. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu change PIN tuh. Jadi sekarang kita input di 4 nomor terakhirnya. Saya ingin PIN-nya jadi 2705. Oke, lalu kita tekan enter lagi. Run. Nah, dan tulisannya. Artinya PIN sudah sukses terganti dari default-nya. Pertama kita keluar dulu. Cancel. Kita masuk lagi. Nah, sebelum Kevin masuk, saya akan mencoba memasukkan PIN saya, yaitu yang tadi itu 1234. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa PIN-nya ditolak dengan di dalam LCD-nya juga akan terus ngeloop di admin PIN. Selanjutnya Kevin akan memasukkan PIN-nya sendiri. Nah, selanjutnya dicoba masukkan PIN saya 2705. Tekan enter lagi. Nah, berarti sukses bisa masuk ke menu admin, artinya PIN-nya diterima. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan nomor baru di
door lock-nya ini dengan memencet menu 1. Menu 1 yaitu untuk meng-add ID number. Jangan lupa tekan enter. Ya, berarti kita selanjutnya menambahkan ID teman kita, Glory. Nomor terakhirnya itu 828339. Oke. Bentar. Nah, lalu kita di prompt untuk menambahkan namanya. Kita force lagi. Kita isi namanya Glory. Nah, tambahin spasi. Ya, tambahin spasi karena ukuran dari memory block-nya itu sendiri. Oke, jadi kita sudah berhasil menambahkan ID teman kita, Glory. Dan kita bisa quit dulu dari mode admin. Oke, sekarang setelah adminnya udah ngehapus nomor ID-nya Nadifa, terus nambahin ID-nya Glory, sekarang kita bakal nyobain nge-input pakai ID-nya Nadifa. Oke, pertama kita masukin inputnya 677413. 677413 ya. Gitu, kita langsung cek. Nah, sekarang dia masuk ke state-nya deny. Oke, berarti sekarang cobain yang ID Glory yang tadi udah dimasukin, didaftarin ID-nya. Kita input nomor Glory itu 828339. Kita coba. Yap, sekarang masuk ke state welcome. Kemudian dilanjutkan dengan kode dari program. Untuk kode dari program tidak ada perubahan signifikan dari kode program di video sebelumnya. Akan tetapi ada penambahan pada fitur baru yaitu admin mode sehingga menambahkan beberapa state baru yaitu admin sign in, read RAM, write RAM, admin check, add ID untuk menambahkan ID, admin check untuk mengecek apakah dia admin atau bukan, terus ngecek apakah dia ada ID atau bukan, itu ID check, kemudian ada ID no, add name, erase ID untuk menghapus ID, kemudian ID check erase name, menghapus name, kemudian mengganti pin dengan menggunakan change pin, kemudian ada change admin untuk mengecek mengganti adminnya, kemudian ada akses untuk mengecek siapa yang terakhir mengakses. Kemudian ada buat admin, menu admin yang merupakan menu dari fitur barunya yaitu admin, kemudian done, file, dan show name. Kemudian tambahan yang lainnya ada di signalnya. Signalnya berguna pada menu admin yaitu ada warrant, the input, cword, cblock, whereat, bitset, admin ID, last access, last act, enter state, cancel state, block ID, dan write. Oke, sekarang kode-kode yang lainnya ini masih sama, cuman setiap case dari, ini dari FSM Mili-nya, jadi present state yang sekarang ada ini bakal masuk ke next state sesuai dengan kondisi yang udah kita definisiin sebelumnya di FSM-nya itu. Nah, udah gitu, yang terpenting itu adalah state read RAM sama write RAM, di mana read RAM itu dia bakal ngebaca RAM-nya. Kalau misalnya write RAM itu dia bakal nulis data ke RAM-nya. Oke, lalu di menu admin kita bisa lihat next state-nya itu berdasarkan sama input ke-16-nya itu. Di sini kan bisa kelihatan kan case input bit ke-16. Jadi bit ke-16 dari input. Nah, kalau misalkan 1 berarti dia masuk ke next state-nya add ID, kalau 2 dia masuk ke erase ID, kalau 3 change pin, 4 change admin, dan 5 itu last access. Dan kalau misalkan dianya selain dari 1 sampai 5 itu dia bakal masuk ke next state failed. Oke, dan selebihnya program ini tuh kodenya cuma untuk nunjukin ke selanjutnya gitu, state selanjutnya. Oke, sekian presentasi mengenai alat kami multi-user door lock dari kelompok B4 PSD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.